Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi membaca mengenai mengevaluasi bacaan dari aspek isi atau substansi. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan kami Yowas Nathaniel Yulianto dengan NIM 211224007. Kemudian yang kedua, Cindy Tesalonika dengan NIM 211224014. Kemudian dengan saya sendiri, Mega Puspitasari dengan NIM 211224043. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi bacaan dari aspek isi atau substansi yang akan disampaikan oleh teman saya, Cindy. Pengertian evaluasi bacaan aspek isi atau substansi. Evaluasi adalah penilaian. Menilai berarti menentukan kualitas, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, pengertian evaluasi bacaan dari aspek isi atau substansi adalah menilai sebuah bacaan, baik dari kelebihan maupun kekurangan terhadap kualitas isi bacaan. Isi bacaan memuat struktur dengan berdasarkan jenis teks bacaan itu sendiri. Cara mengevaluasi aspek isi atau substansi dalam bacaan. Untuk memulai cara mengevaluasi isi bacaan, kita harus memulai aspek-aspek penilaian, yaitu memahami isi dan menyimpulkan isi. Kemudian kriteria dari penilaian aspek adalah yang pertama kesesuaian dengan topik, yang kedua keruntutan simpulan cerita, yang ketiga dapat membuat paragraf simpulan, yang keempat simpulan dapat dibuat dengan kalimat kohesi dan koherensi. Kemampuan mengevaluasi isi bacaan. Yang pertama, menilai kebenaran setiap gagasan pokok secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan dan membedakan fakta dan opini disertai alasan. Yang ketiga, menilai dan menentukan hakikat isi tulisan. Yang keempat, menentukan maksud atau tujuan terselubung penulisnya. Yang kelima, menilai relevansi pengembangan gagasan dengan tujuan penulisnya. Yang keenam, menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan simpulan yang dibuat. Yang ketujuh, menilai keakuran penggunaan bahasa dalam berbagai tataran. Untuk yang selanjutnya, kami akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis teks bacaan beserta strukturnya. Untuk jenis teks yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Yowas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks bacaan dan strukturnya. Yang pertama ada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media, seperti koran, majalah, internet, maupun media lainnya. Struktur teks berita yaitu yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua ada peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Pada bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana mengenai peristiwa yang dibahas. Yang terakhir ada sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di awal atau di akhir berita. Contohnya Yogyakarta, kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul Yogyakarta terus bertambah. Yang kedua ada teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan karangan yang tujuannya menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu sehingga pembaca seolah-olah melihat
atau merasakan objek secara langsung. Gambaran atau lukisan objek tersebut diperoleh melalui kesan panca indera terhadap objek tersebut. Struktur teks deskripsi yang pertama ada identifikasi. Identifikasi merupakan tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan. Misalnya, nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan gambaran umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, berisi apa yang didengar penulis, serta berisi apa yang dirasakan penulis setelah mengamati objek. Yang ketiga ada kesimpulan. Bagian simpulan ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Next. Yang ketiga ada teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat, padat, serta disertai pendapat dari penulisnya. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Di bagian ini dapat pula disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian ini berisi pernyataan ringkas atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Next. Yang keempat ada teks narasi. Teks narasi merupakan karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis biasanya benar-benar terjadi atau hayalan. Strukturnya yang pertama ada orientasi. Orientasi berisikan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang terjadi. Yang kedua ada komplikasi. Pada bagian ini penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral atau amanat dari teks cerita tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Strukturnya yaitu yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua ada tubuh argumen. Bagian ini berisi tentang isi yang disampaikan berdasarkan pendapat atau gagasan yang telah ditulis pada bagian pendahuluan. Isi yang disampaikan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat.
Yang terakhir ada kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan atau ringkasan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mega. Silakan. Untuk jenis teks yang keenam adalah teks persuasi. Teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Struktur teks persuasi terdiri dari pengenalan isu. Pengenalan isu berisi gambaran pengantar mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya digunakan sebagai dasar tulisan yang disampaikan oleh seorang penulis. Yang kedua, rangkaian argumen. Berisi beberapa pendapat penulis terhadap suatu masalah yang pada bagian pengenalan isu telah disebutkan. Selain itu, bagian penulis. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Bagian ini dapat dikatakan sebagai inti dari teks persuasi. Di dalamnya terdapat ajakan dan penulis kepada pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal maupun topik. Yang keempat, penegasan kembali. Akan berusaha menegaskan ulang apa yang disampaikan. Beberapa contoh kata yang dapat digunakan dalam penegasan kembali yaitu demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Next. Yang ketujuh, teks iklan. Teks iklan merupakan teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Orientasi berisi judul yang biasanya terletak di atas atau awal teks. Judul ini juga bisa berarti nama produk. Kedua, tubuh iklan. Bagian ini merupakan inti dari teks iklan. Berisi nama dan gambar dari produk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, justifikasi. Justifikasi berisi mengenai deskripsi dari produk, meliputi keunggulan, spesifikasi, cara mendapatkan produk, lokasi penjualan, dan sebagainya. Intinya, untuk memberi informasi yang berkaitan dengan hal pokok mengenai produk sehingga dapat menarik konsumen. Next. Yang kedelapan, teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian yang berupa urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Next. Jenis teks yang ke-9 yaitu teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang mengandung unsur lucu, tetapi menyimpan maksud untuk melakukan kritik terhadap sesuatu. Biasanya, teks anekdot mengangkat topik tentang politik, lingkungan, dan sosial serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Struktur teks anekdot terdiri dari abstrak. Abstrak menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap isi cerita tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah awal dari kejadian sebuah cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama di dalam sebuah cerita.
Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian pelengkap berupa penyelesaian dari masalah. Yang terakhir, koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot yang memuat penegasan terhadap hal yang dititik. Next. Jenis teks yang terakhir adalah teks prosedur. Teks prosedur merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki struktur yakni judul, tujuan, material berupa alat, bahan, atau cara, dan yang terakhir penutup. Next. Berikut merupakan laporan membaca dari kelompok kami. Hasil laporan membacanya, teks bacaan vaksin Sinovac boleh untuk anak usia 6 tahun. 6 tahun tersebut termasuk ke dalam jenis teks berita. Berdasarkan isi teks berita tersebut, terdapat struktur bacaannya, yaitu orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Pada bagian orientasi, terdapat pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas, yaitu bahwa Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Kalukito, mengatakan jika BPOM telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac bagi kelompok usia 6-11 tahun. Kemudian, pada bagian struktur peristiwa dibahas mengenai topik atau hal yang sebelumnya sudah ada pada struktur orientasi. Namun bedanya pada bagian struktur peristiwa ini, topik akan dibahas secara rinci dengan disertai pernyataan opini atau pendapat dari beberapa tokoh. Selain itu, terdapat unsur mengapa dan bagaimana mengenai topik jika vaksin Sinovac diperbolehkan untuk anak usia 6-11 tahun. Selanjutnya, yang terakhir berdasarkan isi teks berita tersebut terdapat sumber berita. Dapat diketahui sebelumnya bahwa sumber berita terletak di bagian awal ataupun akhir berita. Maka sumber berita yang terdapat dalam teks berita tersebut di bagian awal berita, yaitu Jakarta Tribun. Sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf jika kami terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.